Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, murid-muridku, anak-anakku tersayang, kita dapat melakukan pembelajaran kali ini ya meskipun tidak tatap muka secara langsung, meskipun masih melalui daring ya anak-anak. Baiklah, ini untuk mempersingkat waktu juga memperirit kuota ya. Tema kali ini adalah dampak positif berperilaku jujur dalam muamalah menurut Quran Surah Al-An'am ayat 152. Saya akan menjelaskan sedikit ya anak-anak. Dari surah Al-An'am ayat 152 tersebut kita dapat melihat artinya ya, yang kurang lebih kita harus mensejahterakan anak yatim dan berperilaku jujur dalam timbang menimbang, tidak boleh mengurangi timbangannya. Nah, mungkin jika dilihat mengandung dua poin ya dalam ayat ini. Yang pertama yaitu tentang anak yatim. Kita ini harus jujur dan adil terhadap anak yatim. Kita tidak boleh semena-mena, tidak boleh membuli, tidak boleh menghina. Kita harus bersikap baik terhadap anak yatim. Kita ini juga harus mensejahterakan anak yatim. Misalnya kita membantu memberikan peralatan perlengkapan sekolah atau bagaimana ya, membantu anak yatim lah untuk menjalani kehidupannya seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua yang tidak boleh mengurangi timbangan itu kan sering terjadi saat saat kegiatan jual beli. Banyak pedagang yang mengurangi timbangan guna memperoleh hasil yang banyak, padahal kan sebenarnya seperti itu tidak boleh ya anak-anak ya. Jadi kita saat berjualan itu harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Misalkan kita berkata bahwa kita menjual gula 1 kilo, ya gula itu harus tepat 1 kilo, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Mungkin kalau lebih itu ya nggak apa-apa daripada kurang begitu ya, tapi ya lebih baik tepat 1 kilo seperti itu. Nah, apa itu namanya, jika kita mengurangi timbangan itu sama saja kita berbohong. Nah, akan lebih bahaya lagi jika pelanggan kita itu anak yatim. Nah, korelasinya seperti itu anak-anak. Misal kita berjualan terus ada yang membeli anak yatim, terus kita terlintas di pikiran, ah anak ini kan anak yatim, jadi ya tidak apa-apa jika dibohongi, orang dia sudah tidak punya siapa-siapa untuk mengadu apa gimana ya, pokoknya itu ada pikiran jahat seperti itu ya. Itu tidak boleh, malah justru jika kita memiliki pelanggan anak yatim itu kita harus benar-benar jujur. Nah, kalau misalnya kita membohongi anak yatim seperti tadi, itu sama saja kita memakan harta anak yatim. Sementara dalam surah Al-An'am itu kita tidak boleh kan apa itu namanya, menggunakan harta anak yatim. Nah, begitu. Jadi hubungannya kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan, korelasinya itu. Ya memang perlu diingat, misalkan kita nanti akan berjualan, kita itu harus benar-benar jujur ya, tidak boleh mengurang-urangi timbangan karena itu tidak baik. Untuk harga juga kita tidak boleh mematikan pelanggan. Misalnya itu kita apa itu namanya, kulaan itu 5.000 kita jual 15.000. Nah, itu kan sangat mematikan pelanggan ya, seperti itu. Lebih baik kita jujur bilang ke pelanggannya, ini saya awalnya kulaan harga segini, terus ini saya mengambil keuntungan segini. Misalnya mengambil keuntungan 2.000 apa 1.000, itu kan sebenarnya sudah cukup. Nah, seperti itu. Kalau kita terlalu banyak mengambil keuntungan atau kita terlalu sering, semoga saja kita tidak menjadi salah satu yang mengurangi timbangan ya. Kalau kita mengurangi timbangan terus apa itu namanya, me- mengambil keuntungan yang sangat banyak, itu kan merugikan pelanggan. Nanti kan jika suatu saat ada anak yatim yang menjadi pelanggan kita, terus kita memakan uangnya, itu kan ya sama saja kita berlaku tidak adil dan berlaku tidak jujur terhadap anak yatim. Itu kan tidak boleh. Dalam surat Al-An'am di situ dijelaskan kan tidak boleh ya. Kurang lebih seperti itu. Maka dari itu, teman-teman,
Nah, maka dari itu, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan ya kali ini. Oh iya, untuk tugas pertemuan kali ini, mungkin kalian bisa menghafalkan surah Al-An'am ayat 120 ayat 152 itu beserta artinya. Nanti minggu depan akan saya Nanti minggu depan kalian setorkan ya hafalan kalian ke saya, anak-anak. Oke, bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri pertemuan kali ini ya. Terima kasih atas perhatian yang kalian berikan. Wassalamualaikum. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.